Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisere, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 2. Mengetahui definisi Foster. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pemaparan berikut ini. Pada pembelajaran subtema 1, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif alami. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, diantaranya cangkok, stek batang, dan menyambung. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif alami. Hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sebelum kita memulai videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan memberi kalian informasi yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Jika sudah klik subscribe, mari kita mulai pembahasannya. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses penyerbukan dan juga dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan terbagi beberapa jenis, diantaranya yang pertama mencangkok. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah batangnya harus memiliki kambium, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Langkah-langkah mencangkok yaitu: yang pertama, batang tumbuhan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai batang putihnya terlihat secara menyeluruh. Yang kedua, batang yang telah dikupas dibungkus dengan tanah secukupnya. Pembungkusnya bisa berupa plastik atau sabut kelapa agar tanah yang melekat pada batang tidak terlepas. Dan langkah yang ketiga adalah setelah 10-20 hari, potong batang tersebut, kemudian tanam kembali di tanah atau pot. Dengan catatan, daun pada batang yang telah dikupas tidak layu dan tumbuh akar. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang memiliki batang seperti mangga, rambutan, dan nangka. Kelebihan mencangkok adalah kemampuan berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Dan kekurangannya yaitu akar yang dimiliki tumbuhan hasil cangkok kurang kuat dan umur dari tumbuhan tersebut tidak akan lama. Yang kedua adalah setek batang. Menyetek adalah menanam potongan bagian batang tanaman yang memiliki mata tunas. Langkah-langkah menyetek batang ini termasuk paling mudah dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, potong batang yang akan kita setek. Kemudian tanam batang yang telah kita potong tadi ke dalam pot atau ke tanah. Selanjutnya siram tanaman secara berkala dengan air yang secukupnya. Tanaman yang biasanya disetek diantaranya adalah singkong dan mawar. Untuk kelebihan menyetek ini yaitu cepat menghasilkan tanaman baru, tetapi kekurangannya adalah sangat rentan gagal atau tumbuhan yang disetek mudah mati. Berikutnya yang ketiga, menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan dengan menggunakan tanaman yang sejenis untuk menghasilkan tanaman yang unggul.
Cara menyambungnya yaitu yang pertama, potong tumbuhan yang akan disambung dan sisakan sedikit daun agar tidak terjadi penguapan. Cara potongnya usahakan berbentuk V. Selanjutnya, potong batang bawah dengan ukuran 5-10 cm. Dan selanjutnya, sambung kedua batang dan ikat dengan tali agar tumbuhan tidak bergerak. Jika bergerak, dapat menyebabkan kegagalan dalam menyambung batang. Proses menyambung ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Tumbuhan yang sering disambung diantaranya mangga dan rambutan. Kelebihannya dapat menghasilkan buah yang berkualitas dan kokoh, tergantung dari induk kedua batang. Dan kekurangannya yaitu sangat rentan untuk gagal. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada tumbuhan lain yang sejenis. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan mata tunas yang akan kita tempelkan. Kemudian pilih pohon yang akan menjadi induk. Kemudian iris batangnya sesuai dengan bentuk mata tunas yang akan kita tempel. Dan yang terakhir, ikat dengan tali agar tidak mudah terjatuh. Tujuan okulasi ini adalah untuk menghasilkan buah yang berkualitas, tergantung dari induk dan tunas yang kita tempel. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah menanam bagian batang pada tumbuhan. Langkah-langkahnya cukup simpel. Yang pertama, tanam batang tumbuhan yang mudah diatur. Jepit agar tidak berpindah tempat. Jika diperlukan, beri batu di atasnya. Dan yang terakhir, potong batang yang tadi kita tanam jika tanaman dan akar sudah tumbuh. Nah, itulah dia tadi beberapa informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Sekian dulu pada video kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika channel ini sudah mengupload video. Saya tutup video pada kali ini dengan ucapan terima kasih. Setelah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, kita akan melihat contoh poster pelestarian lingkungan. Berikut ini adalah contoh poster pelestarian lingkungan alam. Poster adalah karya seni yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Berikut ini adalah contoh poster lainnya. Yang pertama adalah poster iklan, yang kedua adalah poster edukatif atau pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.